Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya At-Tahira, NIM 2004-6003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video laporan kuliah kerja lapangan atau KKL untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sosial dengan sesi 2021 1046 0101. Kerja kuliah lapangan atau KKL ini dilakukan di Kota Sawah Lunto, yaitu tepatnya di Museum Gudang Ransum dan Lobang Tambang Mbah Suro pada tanggal 20 November 2021. Kota Tambang Sawah Lunto. Kota Sawah Lunto didirikan pada zaman kolonial Belanda, yaitu tahun 1988. Kota ini banyak menyimpan cerita sejarah. Bangunan-bangunan tua bergaya Belanda masih banyak berdiri kokoh di Kota Sawah Lunto, sehingga siapa saja yang memandangnya terasa dibawa ke masa kolonial. Inilah Kota Sawah Lunto sebagai salah satu lokasi pertambangan batu bara terbaik di Indonesia pada zaman pemerintah kolonial Belanda. Sejarah Kota Sawah Lunto yang hadir sebagai kota tambang sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari aktivitas tambang batu bara Ombilin yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Sumatera Barat. Pertengahan abad ke-19, seorang peneliti geologi asal Belanda, C. de Groot, menelusuri Singkarak dan tahun 1851 di timur Singkarak tersebut ia menemukan batu bara. Tahun 1868, peneliti setelahnya, De Graaf, berhasil melakukan ekspedisi pertama dengan temuan berupa lapisan batu bara di wilayah ulu air tepi Batang Ombilin. Tahun 1875, usaha De Graaf diteruskan oleh R.D.M. Virbeck. Ia menemukan tanda-tanda kandungan batu bara di daerah Sungai Durian, Perambahan, Sigalut, dan Lurah Gadang sebesar 197 juta ton. Ia memperkirakan jumlah tersebut akan mencapai lebih dari 200 juta ton jika daerah Lapangan Sugar dan Lunto juga diketahui jumlahnya. Dari penemuan-penemuan para peneliti tersebutlah, pemerintahan kolonial Belanda yang ada di Sumatera Barat bernafsu untuk mengeksploitasi batu bara yang ada di Sawah Lunto, sehingga mereka berani untuk meletakkan investasi sebesar 5,5 juta gulden untuk membangun pertambangan, infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung aktivitas pertambangan di Sawah Lunto. Halhasil, Sawah Lunto bangkit menjadi kota tambang, namun untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Museum Gudang Ransum dan Lubang Tambang Mbah Suro merupakan contoh bangunan yang bisa dijadikan sebagai bukti kekejaman kolonial Belanda dalam mengeksploitasi si mutiara hitam dari perut bumi Sawah Lunto. Museum Gudang Ransum yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Museum Gudang Ransum dahulunya merupakan dapur umum yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1918 untuk mensuplai makanan bagi para pekerja tambang batu bara dan pasien rumah sakit. Museum ini tidak hanya terdapat dapur tempat memasak, namun ada beberapa bangunan yang memiliki fungsi yang berbeda. Akan tetapi, merupakan satu kesatuan utuh yang saling mendukung satu sama lain. Di antara bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan utama atau dapur umum, gudang besar persediaan bahan mentah dan padi, 2 tungku pembakaran buatan Jerman tahun 1894, menara cerobong asap, pabrik es batangan, rumah sakit, kantor koperasi tambang batu bara, penggilingan padi, rumah kepala ransum, rumah karyawan, pos penjaga, rumah jagal hewan,
dan hunian kepala rumah potong hewan. Ini dibangun pada tahun 1918 sebagai kawasan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Sawalunto. Koleksi Museum Gudang Ransum juga meliputi periuk raksasa yang terbuat dari besi dan nikel, koleksi kuali, foto-foto pekerja paksa yang kakinya dirantai yang disebut sebagai orang rantai, pakaian mandor, pakaian pekerja dan koki, foto batu bara, dan masih banyak lagi. Museum Gudang Ransum menyimpan banyak bukti mengenai proses memasak dengan cara mengeksploitasi tenaga pribumi termasuk anak-anak. Bahkan, dalam proses pembagian makanan juga diwarnai oleh konflik perampasan antara sesama buruh maupun pekerja di dapur umum itu. Lobang tambang Mbah Suro yang berlokasi di Kelurahan Tanah Lapang, Lembah Segar, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Lobang tambang Mbah Suro merupakan lobang tambang pertama di Lembah Sugar yang dibuka pada tahun 1898. Lobang tambang Sugar ini oleh masyarakat disebut juga lobang tambang Mbah Suro karena dulunya di sini bertugas seorang mandor yang bernama Suro. Lobang ini memiliki panjang kira-kira 100 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2 meter, serta kedalamannya ke tanah mencapai 16 meter. Di sanalah orang-orang rantai bekerja. Orang rantai adalah sebutan bagi para pekerja tambang di Sawalunto yang merupakan tahanan kriminal atau politik dari wilayah Jawa dan Sumatera. Kaki dan tangan mereka dirantai agar tidak melarikan diri. Saat meninggal, batu nisan orang-orang rantai hanya dibubuhkan nomor-nomor tato yang diukir oleh kolonial Belanda di tubuh mereka saat datang ke Sawalunto. Artinya, tato yang dibuat tersebut menjadi identitas bagi orang rantai sampai mereka wafat. Bahkan, yang lebih parahnya, identitas asli orang rantai di balik batu nisan yang bernomor tersebut belum diketahui sampai saat ini. Perlu juga menjadi renungan bagi manusia di dunia, terutama bagi rakyat Indonesia, bahwa meskipun saat ini orang rantai masih dikenal sebagai orang tahanan dan kriminal yang bekerja secara tidak manusiawi, namun mereka bisa dibilang sebagai pahlawan karena telah mencucurkan keringatnya untuk membangun Sawalunto menjadi kota tambang yang maju dan dikenal di mata Hindia Timur hingga Belanda, termasuk dalam membangun jalur kereta api dan lubang-lubang tambang yang masih bisa disaksikan sampai saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.